Healthy People, berjumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Bulan Oktober menjadi bulan Breast Cancer Awareness atau bulan kesadaran kanker payudara. Kanker payudara ini menyumbang lebih dari 30% dari semua kasus kanker baru perempuan di Indonesia. Nah sayangnya lebih dari 70% pasien datang berobat dalam stadium lanjut sehingga tentu berdampak pada penanganannya. Lalu bagaimana penanganan terbaik terhadap kanker payudara dan apa saja pengobatan-pengobatan terbaru yang dapat menjadi harapan bagi para pasiennya? Sudah hadir di studio kami narasumber spesial. Di sini ada Mbak Askarina Daniswari, seorang cancer thriver. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik. Baik ya sekarang, walaupun habis kemo ya kemarin. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Health. Dan juga narasumber saya yang lainnya adalah Dr. Marta Iskandar, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi dari RS Mayapada Lebak Bulus. Dokter, terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia. Terima kasih. Saya udah pakai baju pink nih ya untuk bulan Breast Cancer Awareness. Sudah pakai pita juga, pink ribbon. Ini berbicara soal Breast Cancer Awareness Month di bulan Oktober ini. Ini awalnya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi Breast Cancer Awareness Month itu diadakan untuk mengingatkan kita pentingnya deteksi dini untuk kanker payudara dan juga untuk memberikan dukungan pada pasien-pasien kanker payudara. Di bulan kesadaran kanker ini, apa yang mau Mbak sampaikan? Sebagaimana besar pentingnya kesadaran itu, Mbak Karin? Penting banget karena di tahun 2025 ini tuh medical tuh udah sangat advance sekali ya. Karena dan if I can turn back time, walaupun I have no regrets karena memang udah jalannya seperti ini. Kalau saja saya tidak ignorant, tidak takut ya pastinya, pasti saya akan udah cek USG dan segala macamnya itu yang akhirnya bisa tertreat lah. Jadi at least I can get it di stadium awal. Nah ini kan sebetulnya karena sayanya pastinya fear ya. Ternyata setelah saya inget-inget lagi, akhirnya saya kelamaan. Jadi saya baru cek itu setelah kondisinya udah kurang bagus. Itu pun nggak ada kondisi fisik gitu. Saya tetap olahraga, saya tetap makan biasa aja. Nggak kerasa apa-apa gitu ya? Ada. Tapi memang ada perubahan kondisi yang sebetulnya signifikan banget di payudara kanan saya. Nah pas sudah dicek, ternyata ya udah penyebarannya sudah jauh sekali. Makanya dibilang stadium 4. Itu artinya juga Mbak Karin ini ya sangat valid sekali kesadaran terhadap perempuan untuk mengecek tubuhnya. Tapi Dok, memang kalau misalnya untuk pasien itu setiap tahun itu meningkatnya seperti apa yang dokter alami sendiri? Jadi memang kanker payudara kan kanker terbanyak ya dari perempuan, ya. Dari semua kanker jenisnya payudara yang paling tinggi. Payudara paling tinggi. Jadi seperti tadi Mbak Lia juga bilang kan, jadi dia merupakan kanker paling banyak pada perempuan. Nah, kasus barunya saja lebih dari 65.000 kasus baru per tahun. Per tahun gitu ya. Dan benar nggak datangnya banyak kan kayak Mbak Karin tadi mengakui sudah datang dalam kondisi stadium yang lanjut begitu. Betul. Dokter juga mengalami hal itu di pasiennya. Memang, jadi memang ada data yang menunjukkan bahwa 2/3 pasien itu datang sudah dalam stadium 3 atau 4 gitu. Padahal kalau datang pada stadium 3 dan 4, maka pasien itu kan memiliki terapi jadi lebih terbatas. Dibandingkan kalau pasien datang pada stadium 1 atau 2, pilihan terapi kita tuh bisa lebih banyak gitu. Dan tentu saja lebih berpeluang untuk sembuh secara total. Kalau dokter sendiri pernah nggak satu dokter pasiennya, kenapa sih datangnya pada saat sudah stadium yang lebih lanjut, 3 atau 4 itu tadi? Iya. Jadi memang kalau saya bertanya kepada pasien tuh mereka sebenarnya merasakan sudah ada benjolan gitu ya, minimal merasakan. Tapi karena tidak sakit, maka kadang-kadang didiamkan berbulan-bulan. Nah setelah makin besar tuh kadang-kadang baru panik, ini kenapa gitu. Tapi yang lucu, bulan lalu nih saya baru dapat, jadi terbalik gitu. Jadi saya tanya, kenapa Bu baru datang gitu? Iya Dok, karena payudara saya nyeri.
Kalau nyeri kan bukan kanker ya dok ya, nah gitu. Nah jadi kebalik dia. Nah ternyata memang walaupun sebagian besar itu tidak nyeri, tapi ada juga sebagian kecil yang nyeri. Intinya adalah kita sensitif terhadap yang tubuh kita coba katakan terhadap kita gitu. Jadi kalau memang ada perubahan ya sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter. Kalau sekarang dipikirin lagi Mbak, itu alasannya gimana sih Mbak memilih akhirnya untuk berobat, atau akhirnya udah tahu nggak sih kalau ini sudah terlambat gitu? Itu jelas banget. Jadi bener-bener ya kalau dipikir, Rin come on lah, bengkak loh gitu loh. Dan sudah ada perubahan warna. Padahal setiap hari kalau saya googling, ketika sudah ada lump and it's getting bigger, terus udah gitu ada biasanya kulit jeruk lah, terus atau seperti kayak lesung pipit atau sakit. Nah saya kan nggak sakit, jadi gue lebih memilih untuk orang nggak sakit gitu. Dan saya olahraga tetap normal, tetap nggak ada, makan juga tetap normal. Tapi yang tadi Dokter Marta bilang, kalau ada yang aneh sama badan itu harus emang bener-bener kita listen to your body deh gitu. Karena kan itu badan punya kita ya, mau di Google kayak apa juga nggak akan sama. Nah saya yang urgent banget tiba-tiba, oh ini kayaknya nggak bener deh. Saya turun 4 kilo dalam 1 bulan. Di awal itu? Di bulan April. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke belakang, sebenarnya awalnya di bulan apa? Kalau saya recall lagi, saya tarik lagi nih, saya sudah ingat Desember itu udah ada lumpnya, sudah ada benjolannya, tapi kecil. Jadi benar-benar kayak, hormonal kali ya, momen sekali ya. Jadi saya diemin aja, karena benar-benar tidak ada rasa sama sekali. Jadi udah Januari, Februari, Maret, April tuh membesar dan kayak memar. Tapi tetap saya diemin karena nggak ada rasa buat saya ya. Sampai akhirnya, kalau itu tadi saya nggak turun 4 kilo, karena biasanya perempuan, wah akhirnya gue turun gitu. Ini enggak, karena saya mau diet sampai apapun, mau intermittent, mau olahraga, mau apa, saya tidak pernah turun. Apalagi ya udah above 40 ya gitu. Ya udah sempet lah ke IGD, saya pikir saya stres, biasalah asam lambung gitu. Ya disuntik mah nggak hilang ya gitu. Saya pikir it's okay. Sampai akhirnya pas sudah mulai turun 4 kilo itu, this is not right. Nggak mungkin saya turun soalnya segitu baru lama. Baru gitu. akan ada sesuatu. Nah pas gitu. itu ya udahlah saya ke dokter umum. It's not a very pleasant experience ya ke dokter umumnya, tapi saya tidak bisa menyalahkan beliau karena dia teriak kenceng banget lihat payudara saya. Gitu. Masya Allah kayak gitu. Karena kondisinya memang sudah sangat berarti tidak dong, baik-baik di situ saja tapi gitu saya berterima kasih sama beliau, kalau dia tidak teriak mungkin saya nggak USG. Intinya gitu. Barulah di situ dan berat jadi bukan berat ya, lebih ke kelulus banget. Jadi saya bisa, kenapa saya out akhirnya di sosial media itu, saya berjanji kalau saya diberikan kepulihan, saya mau ngebantu. Karena rasanya pada saat itu, yang saya punya banyak akses untuk informasi aja tuh saya nggak ngerti banget mesti kemana. Itu aja, kalau tidak dibantu dengan suster-susternya. Saya sampai di WhatsApp polinya itu, Ibu udah ada rujukannya belum? Belum, Ibu harus ada rujukannya. Rujukan apa? Saya nggak ngerti. Rujukannya untuk supaya bisa ketemu onkologi, karena kan nggak semuanya harus ke onkologi gitu loh. Saya cuma bener-bener sedih seperti itu, cuma ini, suster saya bener-bener minta tolong tidak banget, tahu apa-apa. Saya bener-bener nggak ngerti mesti ngapain, please tolong saya bener-bener udah sampai bingungnya, karena the more I Google, menurut saya makin banyak tambah, informasi yang dan saya akan tambah membingungkan lost. ya. Dan susternya, oke Ibu, kami jadwalkan ke radioterapi ya, ke imaging lah pokoknya, berarti kan tuh USG. Aduh makasih banget ya suster, udah dijadwalin, terus saya USG dan langsung USG juga dokternya udah mukanya. Mbak Karin, ini memang menyembunyikan ketika kita semakin mencoba mengenali, ternyata kanker ini banyak sekali jenisnya. Sangat. Mungkin dokter bisa jelaskan ya, apa aja sih jenis-jenis dari kanker payudara ini, tapi tunggu sebentar lagi kita akan bahas terkait jenis-jenisnya setelah jeda yang berikut ini. CNN Indonesia Health akan segera kembali. Anda
Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dua narasumber saya, spesialis penyakit dalam hematologi onkologi Dr. Marta Iskandar dan juga ada seorang cancer thriver, ini juga cancer payudara ya, ini Mbak Karin. Nah, Mbak Karin dan juga Dr. Marta, kita ada mitos fakta nih yang sering beredar di masyarakat terkait dengan kanker payudara. Kita coba bahas satu-satu ya Mbak ya. Ini yang pertama kita langsung munculkan. Ya, kita langsung munculkan. Ini yang pertama, katanya kanker payudara ini hanya menyerang perempuan. Bener nggak? Mitos atau fakta? Mitos. Ini mitos ya? Mitos. Faktanya laki-laki? Laki-laki juga bisa terkena, cuma memang jumlahnya jauh di bawah perempuan. Tapi bisa kena? Bisa. Oke, ini yang kedua nih. Ini mitos atau fakta dok? Kalau tidak ada riwayat keluarga pasti aman dari kanker payudara? Mitos. Mbak Karin udah bilang mitos. Karena di keluarga nggak ada ya Mbak ya? Setelah saya kena cancer terus jadi nanya-nanya semuanya, ternyata ada kayak bude-bude mana yang gitu ya, jauh. Tapi memang tidak ya dok ya? Enggak. Mitos, karena memang justru yang ada keturunan itu jauh lebih sedikit, sekitar 5-10%. Yang lainnya itu kejadiannya secara sporadik aja. Sporadik. Sporadik. Jadi semuanya tetap harus waspada ya. Iya, semua Dan harus juga waspada. yang selanjutnya, mitos atau fakta, semua benjolan di payudara pasti kanker. Gitu gimana dok? Mitos. Ini Mitos. kok semua jawabannya mitos ya? Mitos. Jadi nggak benar ya? Mitos, karena 80% itu benjolannya itu jinak. Jadi memang lebih sedikit yang cancer. Baik, selanjutnya kalau kita pakai bra atau baju dalam gitu ya, ketat saat tidur bisa sebabkan kanker payudara. Ini Mitos bener. enggak ya? Mitos. Enggak ada karena- hubungan pakaian dalam dengan kanker Tidak. payudara? Sama Jadi sekali? karena kanker itu kan terjadinya sangat kompleks ya, jadi bukan hanya dengan pakai bra ketat saat tidur. Oke, ini yang terakhir dok dan juga Mbak Karin. Kalau benjolan tidak merasa sakit berarti tidak berbahaya. Mitos. Tuh, langsung Mbak Karin langsung yang jawab nih. Ngomongnya sangat lantang, mitos. Cukup Mitos. saya aja. Oke, Mbak Karin ngerasain sendiri gimana benjolannya tidak sakit, kemudian tidak dilakukan penanganan, akhirnya gimana nih Mbak? Akhirnya berdampaknya langsung stadium lanjutan, langsung bener-bener nggak pakai halo-halo lagi, udah langsung pat gitu. Langsung. Tapi Mbak Karin waktu itu sempat ngumumin di sosmednya sudah sembuh sama sekali ya Mbak ya? Sebetulnya kata sembuh tuh ambigu banget ya, takutnya karena kalau stadium lanjutan itu memang bukan sembuh. Kita bisa complete remission, cuma chancesnya the cancer is coming back lagi itu juga besar sekali. Jadi takutnya kalau sayanya bilang, wah emang gue sembuh gitu, takutnya I give the wrong information, dan saya juga udah ngobrol sama Dr. Marta, jangan sampai memberikan sebuah informasi yang akhirnya membuat orang tuh Mislead. jadi mislead gitu. Jadi Tapi waktu itu sempat hilang, kemudian kembali lagi iya. tuh gimana tuh ceritanya? nah itulah rasanya kan Di down bulan apa banget. balik lagi tuh? Kembali laginya di bulan Maret 2025. Kerasa sakit lagi? Kerasa sakitnya di bagian kepala. Kerasa sakitnya di bagian perut? Nah tapi beliau juga udah sangat baik sekali untuk mengingatkan ke saya. Jadi Bu, nanti pokoknya kalau sampai nanti ada yang aneh lagi di badan, harus langsung lapor ke cek. saya ya. Nah, oke, kita langsung cek aja ke Dokter Marta. Dokter Marta, memang kalau misalnya untuk penanganan kanker payudara ini apakah memang berbeda-beda? Karena kankernya berbeda-beda atau yang dialami setiap orang atau gimana dok? Ya, jadi ini memang pertanyaan yang menarik sekali ya Mbak Lia. Karena Bu Aska juga sering curhat, dok kok saya ditanya-tanya kenapa terapinya berbeda gitu dengan teman-teman segrupnya gitu. Emang beda ya? Jadi Beda. You can, termasuk yang pengangkatan itu ya? you can find 10 orang dengan tipe breast cancer yang sama seperti saya, which is HER2 positif. Bisa ketemu nih 10 orang dengan HER2 positif, beda penanganan, Beda beda penanganan. obat, beda metastatik, itu semua Beda beda kerasanya juga Iya. mungkin ya? Beda semua. Iya, Mas. gimana tuh dok penjelasannya? Namanya sama-sama kanker payudara, tapi mereka bisa jadi tuh makhluk yang berbeda-beda. Jadi sebutannya sampai makhluk ya, karena dia bisa bertransformasi gitu mungkin ya dok. Baik. Karena Ya, sama itu kita inilah. sebetulnya. Jadi misalnya ya dokter bedah menemukan benjolan kan, nah benjolan itu kan dilakukan biopsi. Hasil biopsi itu dibawa ke lab untuk dilihat di bawah mikroskop. Apakah ini jinak atau ganas?
Kalau jinak kan udah gitu ya, selesai. Ya. Tapi kalau ganas, maka kanker payudara itu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oke. Namanya IHK Ya. atau imunohistokimia. Oke, Itu secara gampang selnya itu diwarnain, dilihat yang mana yang positif. Oke. Kalau kita bayangkan sel kanker itu adalah sebuah rumah, maka sebuah rumah itu memiliki 3 pintu. Dan dokter memiliki 3 kunci untuk bisa masuk membukanya. ke dalam rumah tersebut, terus Iya, iya. ngancurin itu rumah gitu ya. Oke. Nah, kuncinya itu terdiri dari satu, namanya ER atau estrogen reseptor. Kunci yang kedua namanya adalah PR atau progesteron reseptor. Kunci yang ketiga seperti yang Mbak Aska kena nih, namanya Apa tuh? adalah HER2 gitu. Perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah kalau pintu 1, pintu 2 ER/PR bisa dokter obatin pakai hormonal gitu. Dan kalau pintu 3-nya yang HER2-nya yang positif, maka dokter mempunyai kunci untuk melakukan targeted terapi, yaitu diberikan anti HER2 Oke. gitu. Semacam yang tadi radiasi dan Bukan, tidak ada jadi lagi. anti HER2 itu ya diberikan secara infus gitu ya, atau disuntik gitu. Jadi langsung kepada Iya, targetnya gitu. ya. Ada juga sel kanker yang nggak punya pintu. Hmm. Nah, Oh. dokter tetap bisa memberikan terapi, tapi namanya ya kemoterapi gitu ya, kemoterapi supaya dia bisa dobrak pintunya dan tetap bisa mengobati pasien tersebut gitu. Jadi bisa kita bayangkan betapa bisa namanya sama-sama kanker payudara, tapi pengobatannya itu bisa beda-beda. Ada yang dikasih hormonal, ada yang enggak, ada yang dikasih anti HER2, ada yang enggak gitu. Oke, kalau untuk kemo Kemo semua bisa semuanya kena. pasti mendapatkan. Iya. Dan juga ada yang sampai pengangkatan payudara. Itu apa penyebabnya, Dok? Nah, jadi memang sebenarnya gini, kalau CA payudara itu ketemu semakin dini, kita justru makin agresif gitu. Jadi kemo masuk gitu ya, kemudian operasi pertama, yang kedua kemo, yang ketiga biasanya radiasi gitu. Tapi kalau ketemu pada stadium 4 seperti Bu Aska, kita cuma biopsi, kemudian ya kita lakukan kemoterapi dan targeted terapi. Targeted terapi. Oke. Hormonal nggak pernah saya masukin ke Bu Aska karena memang tidak ER/PR-nya cocok untuk negatif itu ya. gitu. Tapi benar juga nih, saya jadi kepikiran sekarang kalau misalnya Mbak Aska bilang tadi dia semakin Google semakin pusing karena memang kalau misalnya kita mengenal ini sangat banyak dan harus spesifik ya untuk pengobatannya Iya, masing-masing. Oke, kita kembali lagi ke awal kalau begitu gimana ini untuk para perempuan terutama di usia-usia tertentu untuk bisa aware nih karena mumpungnya juga lagi bulan awareness pada bulan Oktober ini, apa sih yang harus dilakukan untuk kita bisa aware dan sejak usia berapa tuh, Dok? Setahu saya sih harusnya kan 40, kalau udah reach 40, at least 40 itu udah harus USG. Harus USG ya. Payudara, dan itu udah dilakukan setahun sekali. Nanti kalau semakin berumur lagi baru mastektomi. sorry. Setelah berumur kembali ya harus ini mamogram. Jadi tapi dokter menyarankannya untuk itu ada yang gerakannya atau apa itu seperti apa, Dok? Oh, yang Jadi sisa pertama dari kita bedakan dulu nih istilahnya. Dari tadi kan kita ngomongnya tuh deteksi dini gitu ya. Deteksi dini. Nah, sebenarnya deteksi dini itu adalah sebuah spektrum. Mulai dari screening sampai early diagnosis. Screening itu dilakukan pada perempuan sehat tanpa gejala. Early diagnosis kalau udah ada gejala. Kalau Bu Aska merasakan ada benjolan tuh jadinya tuh dia harusnya early diagnosis. Bukan dari screening ya. Screening itu mulai kapan gitu kan pertanyaannya. Nah, screening itu biasanya mulai pada usia 20 tahun yang secara sederhana. Disebutnya gerakannya sadari. Periksa payudara sendiri. Nah, itu ada gerakan-gerakannya dari tiduran, melihat cermin gitu-gitu ya. Nah, kalau ada benjolan atau itu harus itu ya. Iya. Nah, nanti gerakannya mungkin bisa dilihat di Google ya. Nah, setelah usia 40 tahun, guideline internasional menyarankan untuk mamografi, Bu Aska. Jadi mamografi yearly setiap tahun, antara mulainya umur 40 atau 45-an dimulai, setiap tahun dilakukan terus gitu mamografi. Itu adalah yang namanya screening, memang dilakukan pada perempuan yang sehat, yang nggak ada keluhan apapun gitu. Kalau payudaranya padat, nanti ditambah pemeriksaan USG gitu. Nah, hal ini akan menjadi berbeda sedikit kalau pada perempuan yang memiliki faktor risiko tinggi. Contohnya, perempuan yang memiliki genetik BRCA positif.
Itu apa tuh, Dok? Contohnya Angelina Jolie tuh ya. Mhm. Angelina Jolie itu kan ibunya tuh kanker payudara dan kanker ovarium. Oke. Terus ketiga bibinya kanker Semuanya. ovarium atau payudara lah Jadi ya. ada riwayat multiple. begitu ya. Nah, ini kan memang dialami oleh 5-10%. Nah, waktu dia cek itu si beliau Angelina Jolie itu ternyata positif BRCA. Kalau positif BRCA, maka mamografinya itu mulai usianya jauh lebih muda. Umur 25 itu udah mulai mesti di mamografi. Oke. Tapi Angelina Jolie itu mengambil langkah yang agresif tuh. Dia langsung Double mastektomi mastectomy kan. dia. Oh, langsung dua-duanya. Sama Artinya, ovorektomi juga. baik. Artinya ini untuk seorang yang terkena kanker payudara ini adalah perjalanan panjang gitu ya. Mbak Banget. Askira juga setuju seperti Iya. itu ya. Karena tadi vonis-vonis itu sudah tidak ada sekarang karena tetap menjalani. Nah, kita sekarang bertanya-tanya bagaimana ini peran dari keluarga, kemudian juga siapa yang menjaga untuk memberikan bantuan psikologis untuk tetap bisa semangat dalam menjalani ini. Kita akan tanya ke Mbak Skarni, tapi jangan jawab dulu. Kita akan jeda. Usai jeda kita akan kembali membahas terkait dengan breast cancer awareness di CNN Indonesia Health. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Health. Kita sudah bahas terkait dengan bagaimana jenis-jenisnya kanker payudara ini, kemudian tadi juga bagaimana pengobatannya. Tapi dokter, untuk faktor penyebabnya, ini sebenarnya apa sih faktor penyebab dari terjadinya breast cancer ini, Dok? Ya, jadi sebenarnya kurang tepat kalau kita sebutkan sebagai faktor penyebab ya. Mungkin faktor risiko. Oke. Jadi faktor risiko belum tentu hubungan itu langsung sebab akibat gitu Karena kan. jadi tidak ada satu penyebab pasti Iya, satu, betul. kemudian dari A kemudian jadi B gitu ya, Dok Iya, ya? jadi ini Oke. multifaktorial banget sih kalau cancer. Jadi yang ada tuh faktor risiko. Nah, faktor risiko itu kita bagi menjadi dua ya. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya udah terima aja gitu ya. Oke. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu antara lain gaya hidup. Jadi kita kurang gerak, kurang olahraga, kemudian obesitas, terus juga mungkin tidak menyusui gitu ya. Itu kan sesuatu yang bisa kita modif gitu. Nah, faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi antara lain adalah assigned female at birth gitu. Jadi dilahirkan sebagai jenis kelamin wanita tentu saja akan memiliki peluang untuk terkena kanker payudara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Baik. Terus yang kedua, usia. I wish I was younger, ya nggak bisa. Jadi umur kita kan pasti akan terus bertambah gitu kan. Dan semakin bertambahnya umur, tentu peluang untuk mendapatkan kanker payudara juga semakin tinggi gitu. Terus ya tadi seperti tadi ada Angelina Jolie itu, dia punya gen Riwayat ya. riwayat CA BRCA, genetik BRCA. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita modifikasi. Ya, jadi kalau yang memiliki genetik BRCA, maka lebih dari 70% selama dia hidup biasanya kena gitu. Biasanya jadi itu kena. kuat memang, Oke. tapi untungnya cuma 5-10% kan. Iya. Kalau Mbak Karin sendiri menyadari nggak sih resiko-resiko tadi yang dijabarkan oleh dokter? Karena aku lihat tadi juga olahraganya rajin gitu-gitu kan juga. Nggak tahu juga apa karena alkohol, karena saya suka sekali minum alkohol. Jadi not to get drunk, emang senang minum. I enjoy cocktail, I enjoy wine and champagne, dan saya kuat banget minumnya. Apakah dan udah itu di jurnal manapun tidak ada benefit dalam kehidupan tuh nggak ada sebetulnya. Ya mau ya harusnya ya in moderation aja. Saya nggak moderation sama sekali sih menurut saya. Nggak tahu apakah itu salah satu faktor. Cuma Dari makanan, minuman. kalau makanan menurut saya sih makanan saya nggak terlalu jorok ya gitu. Cukup waras gitu makanan saya nggak banyak makan UPF dan ultra processed food tuh saya nggak banyak makan ya. Kayak nggak tahu apa iya bener ya, cuma memang saya alkoholnya dulu intake-nya banyak sekali. Bisa ceritain dari mulai penggunaan cancer, istilah cancer driver sampai dengan dukungan keluarga gitu. Nah, buat saya secara mental itu berpengaruh sekali, the power of words itu gitu. Jadi kenapa saya akhirnya memilih untuk kalau ditanya
I'm a cancer thriver karena kalau cancer thriver itu sesuai dengan kata-katanya sendiri, we thrive gitu loh. Jadi lebih ke ya sudah, saya sudah memasuki sebuah area yang namanya metastatic MBC lah, metastatic breast cancer, yang dimana ya memang secara medical tidak bisa sembuh. Tapi saya juga tidak mau melabeli diri saya itu sebagai forever cancer pasien or warrior or survivor, karena saya sudah survive, balik lagi. Jadi akhirnya saya baca-baca juga, terus saya relate banget sama para pejuang-pejuang cancer ini yang menggunakan kata cancer thriver itu. Terus ada satu nih saya suka banget ngeliat dia, she's American, excuse my language. Jadi dia selalu punya kata-kata as an MBC and a cancer thriver, I'm gonna live out of my life. Jadi ya saya ngeliat dia, gila nih dari stadium 1, tahu-tahu stadium 4, tapi sehat banget, trekking, hiking, obatnya sama kayak saya. Dan setiap dia PET scan, dia tidak pernah memperlihatkan ketakutan, ya walaupun mungkin di balik sosial media pasti ada lah ya, namanya juga manusia. Jadi saya ngeliat itu tuh kagum banget. Dan teman-temannya tuh semua kayak gitu, wah hiking, trekking dan segala macam. And that relate to how my family is giving me kehidupan. Support banget gitu ya keluarga. Itu yang membuat Mbak Karin sekarang juga jadi lebih sehat, walaupun ada orang bilang ini tetap kansernya kembali lagi, tapi mau kemo tetap dijalani kemonya, tapi ini 1 hari setelah kemo masih bisa duduk Karena di sini. ya gimana kan udah, jadi sebetulnya acceptance is key sih. Itu kan kalau kata di semua agama tuh adalah gitu loh. Ikhlas itu tuh kan sebetulnya adalah paling sakti ya gitu loh. Cuma kan ikhlas aja ternyata kita pikir udah ikhlas di umur segini, nanti datang lagi karena cobaan tuh nggak akan stop sampai lo nafas terakhir. And the support of my family and my doctor itu wah gila sih. Kalau saya bersyukur banget berjodoh dengan Dokter Marta, dan saya juga without my family I don't think I'll be here juga, karena support mereka luar biasa banget sih. Gila sih. Ini kita masih banyak sekali sebenarnya pembahasannya ya terkait dengan satu pertanyaan terakhir, Dokter Marta, apa sih yang ingin disampaikan kepada para perempuan di bulan kesadaran kanker payudara ini, Dok? Silakan. Ya, pada para perempuan ya. Jadi nomor 1, deteksi dini. Deteksi dini ataupun screening akan melindungi kita dari penderitaan di kemudian hari. Iya. Langsung valid ya, Mbak ya. Yang kedua, cancer is not a death sentence. Bukan vonis ya? Bukan vonis gitu ya, bukan hukuman mati ya seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Cancer itu sekarang lebih bergerak ke arah penyakit kronis. Seperti layaknya diabetes, seperti layaknya hipertensi. Bisa metastasis, tetapi semua itu bisa dikelola dengan baik. Artinya masih banyak contoh-contoh pasien yang bisa tetap hidup walaupun ada, dan hidupnya panjang. ada cancer. Malah setelah dia stage 4 dan dia dapat pengobatan dan dianya juga berubah, malah dia kehidupan selanjutnya setelah kanker malah jauh lebih baik. Itu yang Mbak Karin rasakan, kehidupan setelah kanker malah jauh lebih baik. Iya. Oke. Jadi I know probably for teman-teman di luar sana yang masih berjuang mungkin nggak bisa relate karena masih awal kali ya. Cuma there's a silver lining yang dimana gratitude tuh lebih eskalasi sih di saya. Dulu kan kayaknya makan minum ya udahlah ya gitu. Sekarang tuh kalau bisa makan, aku bisa makan gitu. Even bisa buang air besar, buang air kecil itu ternyata it's such a gift gitu loh. Orang kan nggak kepikiran ke situ. Kalau kita bersyukur sama semuanya, jadi sekarang walaupun dengan ada breast cancer tetap bisa hidup dengan lebih bahagia gitu ya Mbak Sangat. Karin. Dan gitu ternyata ya, dokter, kita ya? penuh, sangat penuh kelimpahan banget sih. Baik. Itu saya baru tahu setelah cancer. Sama support dari family itu penting ya, support sangat, dari teman sangat-sangat penting karena kan yang kena bukan cuma fisik kita, caregiver tapi mereka juga as a mental. caregiver mereka juga berat sebetulnya. mental, emosi itu kena. Ya, Baik. banget.
banget. Baik, terima kasih Mbak Karin, terima kasih sekali lagi juga untuk Dokter Marta. Semoga perbincangan kita pada kali ini itu bisa memberikan harapan, tentunya juga bisa memberikan support kepada yang sedang mengalami mungkin, dan kita juga berharap yang terbaik. Semoga bisa memberikan semangat kepada para pejuang kanker, walaupun juga di sini sudah menerima ya Mbak ya. Demikian CNN Indonesia Health kali ini, saya Lianita Ruhyat pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.